Falamma raqitu darajal ula arada alayya Jibril alaihi salam bu'dan man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Falamma raqitu darajatal thaniya bu'dun man sukirtu indahu walam yusalli alaihi. Falamma raqitu darajatal thalithah bu'dun man adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilul jannah. Rawahul al-Baihaqi. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari yang cerah ini, di bawah terik matahari yang menyinari bumi. Kita rasakan hangatnya di lapangan pada pagi hari ini. Walaupun hangatnya mentari, apabila kita ikuti dengan ikhlas, apabila kita relakan sebentar waktu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah keringat yang keluar, letih dan lelah yang kita rasakan, insyaallah akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah. Hari ini alhamdulillah adalah hari raya Idul Fitri. Kita bergembira, kita bersenang hati. Kenapa? Insyaallah janji Nabi, janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang menunaikan, melaksanakan puasa pada bulan Ramadan imanan, dengan keimanan yang mereka miliki, wahtisaban, dan mereka selalu menghisap dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Di saat bertakbirnya, di saat berkumandangnya takbir menyambut tanggal 1 Syawal itu, maka insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ampunan Allah telah kita raih, ridha Allah telah kita dapatkan. InsyaAllah hari ini kembali suci, kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri. Kita suci insyaAllah. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, di ujung ayat surah Al-Baqarah yang sering kita dengar, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka pangkat tertinggi, jabatan termulia, kehormatan yang paling baik bukanlah menjadi sianu, bukanlah menjadi kita disanjung oleh manusia, dipuja oleh manusia, tetapi pangkat terbaik, jabatan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang terbaik di hadapanmu, orang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang mendapatkan ketakwaan, yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Maka la'allakum tattaqun itu ada di sana kalimat la'allakum. La'allakum itu namanya harfun taraji, adalah sesuatu akan kita raih, sesuatu akan kita dapatkan dengan kesungguhan, dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan. Maka insyaallah kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, insyaallah itu telah kita raih. Kenapa? Kita telah lolos melaksanakan, menunaikan kewajiban di bulan Ramadan, yakni berpuasa di siang harinya dan mendirikan qiyam pada malam harinya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur pada hari ini kaum muslimin rahimakumullah, bahwa walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19, tetapi alhamdulillah pemerintah kita telah membolehkan, telah mengizinkan kita untuk menunaikan ibadah di tempat kita ini. Dan mungkin di tempat-tempat lain kaum muslimin, kebijakan yang diambil oleh pemerintahannya, tidak bisa mereka menunaikan salat hari raya Idul Fitri, tidak bisa berkumpul seperti kita hari ini. Kenapa? Karena wabah yang melanda mereka begitu dahsyat, ujian dari Allah begitu berat, sehingga mereka tidak bisa menunaikan salat hari raya Idul Fitri secara berjamaah.
Tetapi mungkin mereka menunaikan solat hari raya Idul Fitri pada hari ini. Mereka hanya berkumpul bersama keluarganya di rumah. Bersama keluarga kecilnya. Seorang ayah, seorang ibu, atau beberapa orang anak. Hanya menunaikan di rumah mereka. Tetapi Alhamdulillah di tempat kita hari ini. Di tanah datar Luhak Nantuo yang tercinta ini. Alhamdulillah. Dengan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah kita. Dengan keputusan bersama Majelis Ulama, Forkopimda, alhamdulillah semua itu bisa kita wujudkan. Maka insya-Allah pemimpin yang berpihak kepada rakyatnya, pemimpin yang menegakkan syariat agama dan bukan menginjak-injak ajaran agama, pemimpin yang menegakkan adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah, maka insya-Allah itulah salah satu doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kaum muslimin, kita dukung pemerintahan ini. Sudahilah perdebatan pilkada, tinggalkan perdebatan pileg, rajut kembali persatuan dan kesatuan di negari ini. Perintah yang turun hanya satu, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perintah atasan sebagai manusia, perintah partai bukanlah perintah yang sami'na wa ata'na. Tetapi bagaimana perintah itu harus sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang habi raso jo pareso karena babeda pilihan. Habi raso badun sana karena babeda nan kita dukuang. Mako alek telah selesai, saatnya cuci piring. Dukung pemerintah yang terpilih. Kita bangun tanah datar Luhak Nantuo dengan kebersamaan insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kaum muslimin, kita berbahagia bersama. Mari kebahagiaan ini kita sambut. Bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah pada hari ini. Kita agungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah kebersamaan itu, iman akan tetap ada dalam diri ini dan ketakwaan itu akan bisa kita dapatkan. Maka oleh karena itu kaum muslimin, pada pagi hari ini kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Covid-19 yang melanda negeri ini akan segera berakhir dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hikmah yang perlu kita renungkan kaum muslimin pada hari ini. Kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2020, sebelum Covid-19 ini melanda, kita bisa menunaikan ibadah secara bebas, bersilaturahmi sesuai yang kita kehendaki. Tetapi semenjak Covid-19 yang melanda bukan hanya negara kita, tetapi dunia secara umum, maka jarak dibatasi. Kita harus pakai masker, patuhi protokol kesehatan. Tetapi di balik itu kaum muslimin, kita sebagai orang-orang Islam, sebagai orang yang beriman, perlu menjadi renungan bagi kita bersama. Aturan yang disampaikan dalam protokol kesehatan itu, yang pertama, pakai masker. Yang kedua, sering cuci tangan. Dan yang ketiga, jaga jarak. Apa maknanya kaum muslimin? Bagi orang yang beriman ini menjadi sebuah renungan. Kenapa kita disuruh pakai masker? Karena selama ini kaum muslimin, mungkin mulut ini sering berkata yang tidak baik. Mungkin mulut ini sering mencerca orang lain, mencaci maki orang lain. Pada hari ini disuruh tutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kau berbicara yang tidak hak untuk kau sampaikan. Dan juga menjadi renungan bagi kita kaum muslimin yang selama ini orang-orang yang anti terhadap Islam. Ketika mereka melihat ada orang pakai cadar, ketika ada orang yang menutup wajahnya, menjaga kehormatannya, diperolok-olok, disandangkan kepada namanya radikal dan dikatakan dengan berbagai julukan yang tidak pantas untuk diterima oleh umat Islam. Pada hari ini, orang-orang yang mengatakan Islam ini radikal, orang-orang yang mengatakan umat Islam itu tidak toleran, hari ini mereka juga ikut memakai cadar secara tidak langsung. Maka oleh karena itu kaum muslimin, jadikan ini sebagai renungan. Yang kedua, kita disuruh untuk menjaga jarak. Apa artinya? Mungkin selama ini kita selalu bersentuhan, kita selalu menjamah yang tidak hak kita untuk kita jamah. Selama ini mungkin kita tidak ada merasakan ada batasan antara hak dan yang batil. Kita selalu dikacak langan bak langan, dikacak kaki bak kaki. Nan baga awak, nan sentiang awak, sagalonyo di awak. Mantang-mantang tampuak sadang bagata, pisau tajam ado di tangan. Sagalonyo disai.
karena kekuasaan yang dimiliki. Hari ini Allah suruh jaga jarak. Jauhkan dirimu dari segala kemaksiatan. Tinggalkan segala yang mungkar dan dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kaum muslimin, kita disuruh untuk selalu mencuci tangan. Artinya apa kaum muslimin? Mungkin selama ini mereka beragama Islam, mereka menyandang merek Islam kemana-mana mereka pergi. Di kartu penduduknya, di surat-surat berharganya, mereka beragamakan Islam. Tetapi ajaran Islam tidak mereka laksanakan. Mereka tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mewasahkan wajah ini dengan air wuduknya, mencuci tangannya dan mencuci anggota wuduknya. Hari ini secara paksa Allah sampaikan untuk mencuci dan membersihkan diri ini dari segala kemaksiatan. Maka renungkanlah kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah berakhir. 30 hari sudah kita menunaikan sebuah kewajiban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tarawih telah pergi. Keutamaan doa yang diijabah pada bulan Ramadan itu tidak kita temui lagi. Tapi jika Allah izinkan, insya-Allah tahun depan jika umur sama panjang. Tapi jadi renunganlah bagi kita kaum muslimin. Sudahkah ampunan Allah itu kita dapatkan? Dan jangan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Jibril. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar di Masjid Madinah. Ketika beliau naik ke atas mimbar, dia panggilkan dia kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahdirul mimbar, ahdirul mimbar, ahdirul mimbar." Mendekatlah kalian ke mimbar, mendekatlah kalian ke mimbar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami mendekat, kata para sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar itu. Pada gondokan pertama atau tangga yang pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Naik ke tangga yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin. Dan naik ke tangga yang ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Setelah selesai amin 3 kali, nazzala. Kemudian beliau turun dari mimbar itu dan beliau duduk dekat sahabatnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah mendengar sebelum ini. Kami tidak pernah engkau melihat seperti ini. Biasanya kalau engkau naik ke atas mimbar, engkau memberikan nasihat kepada kami, memberikan tausiah kepada kami, menyampaikan kabar gembira atau duka kepada kami. Tetapi pada hari ini," kata sahabat itu, "kami tidak mendengarkan itu. Engkau hanya membacakan amin. Kami tidak melihat ada orang yang berdoa dan tidak mendengar doa yang disampaikan. Apakah gerangan ya Rasulullah yang terjadi?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Di saat aku naik ke atas mimbar tadi, turun kepada aku malaikat Jibril. Dia berdoa 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku disuruh mengaminkannya." Apa doanya kata para sahabat? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'adun man adraka Ramadan falam yu'far lahu." Sungguh celakalah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang Rasulullah kaum muslimin memakai kalimat bu'dun ini. Kadang-kadang Rasulullah hanya memakai kalimat wailul lil mutaffifin. Maka merugilah orang-orang yang curang. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Tetapi pada hari itu Rasulullah memakai kalimat bu'dun. Bu'dun ini adalah kalimat yang kalau dalam bahasa Arab sudah kasar bahasanya. Bu'dun, sungguh celakalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang celaka itu? Bu'dun man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Orang yang mendapati bulan Ramadan, mereka masuk ke dalamnya, tetapi dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan yang mereka dapatkan dari puasa itu kata Rasulullah, hanyalah ilal ju'i wal atas. Hanya yang didapatkannya lapar dan haus. Mereka hanya menahan lapar dan haus di siang harinya, batanggang pada malam harinya, tapi ampunan Allah tidak pernah mereka dapatkan. Apa penyebabnya kaum muslimin? Yang pertama penyebabnya, mungkin dosa yang dilakukannya terlalu besar, kesyirikan dalam kehidupannya. Dan kadang-kadang mereka seakan-akan merasa dirinya paling hebat dan turunlah sifat Fir'aun kepada mereka. Bagaimana Fir'aun itu kaum muslimin? Fir'aun itu adalah seorang pemimpin yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kepala negara. Awal-awalnya Fir'aun itu adalah orang yang biasa. Kemudian diangkat menjadi raja, memiliki harta yang banyak. Dan di saat puncak kekuasaan itu berada pada Fir'aun. Fir'aun berkata, kata beliau, kata Fir'aun ini, "Ana Rabbi, sayalah Tuhan." Maka tatkala
Fir'aun itu mengikrarkan dirinya di puncak kesombongannya. Apa yang terjadi dengan Fir'aun kaum muslimin? Beliau ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lautan merah. Maka oleh karena itu kaum muslimin, jangan sampai kita meniru yang demikian. Yang memikul amanah hari ini, bagi kita bersama yang memikul amanah hari ini, jagalah amanah ini baik-baik, tunaikan kewajiban, berikan hak-hak rakyat yang perlu kita berikan, dan jangan kita meniru sifat Fir'aun. Ini adalah pemimpin terburuk yang pernah Allah contohkan di muka bumi ini. Yang kedua, apa penyebabnya dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, mungkin mereka yang tidak mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu adalah Ghafurur Rahim, Allah yang Maha Pengampun. Ampunan Allah bukakan. Janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada bulan Ramadan ini. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan dosa pada siang harinya, Allah tidak biarkan dosa itu sampai pada malam harinya. Mereka dirikan qiyam imanan, dengan keimanannya, wahtisaban, di selah ruku dan sujudnya mereka menghisap dirinya. Dalam menengadakan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bermohon kepada Allah, berurai air matanya. Sadar mereka akan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dan janji Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan dari Allah, karena sesungguhnya Allah sediakan jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah siapkan bagi orang-orang yang minta ampun, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apa penyebab dosa mereka itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, karena mungkin banyak mereka mengkonsumsi makanan yang tidak halal yang untuk dikonsumsinya pada bulan Ramadan itu. Maka renungkanlah kaum muslimin. Bulan Ramadan telah berakhir. Maka menjadi muhasabah bagi kita pada hari ini. Bersama kita memuhasabah diri di lapangan ini. Apakah ampunan itu sudah kita dapatkan, atau ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, sudah menjadi orang-orang yang celaka kita pada hari ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, apa yang didoakan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bu'dun man sukirtu indahu falam yusalli alaihi. Celakalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ketika nama engkau disebut wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak mau bersalawat kepadamu. Jangankan bersalawat, menyebut sallallahu alaihi wasallam saja mereka tidak mau. Maka orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, orang yang paling bakhil adalah orang-orang di saat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaca, disebut oleh orang lain, mereka mendengarnya tetapi mereka pekakan telinganya. Mereka melihatnya tetapi mereka butakan hatinya, telinganya. Mereka mendengar tapi Allah pekakan telinganya, dan mereka punya hati tetapi tidak mau merenungkan bagaimana kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka oleh karena itu kaum muslimin, Rasulullah menyampaikan, siapa yang rajin bersolawat kepadaku, maka nanti di akhirat kelak di sorga mereka akan berdampingan denganku seperti ini, seperti jari tengah dan jari telunjuk dimisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, bagi kita yang hadir di lapangan ini, mudah-mudahan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kenapa? Cinta Rasulullah itu terutama bukan terhadap keluarganya, bukan jabatan yang dia sandang, tetapi cinta Rasulullah adalah terhadap umatnya. Kita kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang hadir pada lapangan ini. Yang ketiga, apa yang didoakan oleh malaikat Jibril itu yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ba'dun man adraka walidayhi au ahaduhuma falam yudkhilal jannah. Sungguh celakalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, orang-orang yang mendapati orang tuanya, ayah dan ibunya, au ahaduhuma, salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya, sampai usia lanjut dalam pemeliharaannya di bulan Ramadan itu dan sampai usianya hari ini, orang tuanya masih ada bersama mereka,
tetapi orang tua itu tidak mampu mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuanya tidak dia hormati, orang tuanya tidak dihargainya. Orang tuanya kalau di rumah dia jadikan sebagai babu, tukang mencuci pakaian, memasak makanan. Terlambat orang tuanya memasakkan makanannya karena dia sibuk mengurus segala macam yang dimilikinya. Cacian, makian yang diturunkan kepada orang tuanya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita semuanya yang ada di lapangan ini adalah anak dari seorang ibu, anak dari seorang ayah. Dan walaupun hari ini kita mungkin sudah menjadi kakek dan nenek, sudah menjadi ayah dan bunda, tetapi ingat kaum muslimin, masih adakah orang tua kita bersama kita? Atau mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Harus menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini. Kenapa kaum muslimin? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtunallah wa sukhtul walidain. Ridha Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Kebencian Allah terletak kepada kebencian kedua orang tua kita. Orang tua kita adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan ini. Orang tua kita adalah madrasah pertama yang mendidik kita menjadi manusia terbaik pada hari ini. Kita mampu menjadi seorang pejabat, kita mampu menjadi orang kaya, kita mampu menjadi manusia-manusia terhormat di mata manusia hari ini. Karena semua itu adalah jasa dari ayah dan bunda yang telah melahirkan, mendidik kita bersama, menjadi kita hari ini seperti yang kita rasakan hari ini kaum muslimin. Maka renungkanlah, sudahkah kebaktian itu, berbuat baik itu, sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk ayah dan bunda kita yang masih ada bersama kita sampai detik ini kaum muslimin? Kalau kita renungkan jasa seorang ibu, 9 bulan 10 hari mengandung kita, tiba saatnya melahirkan, berjuang antara hidup dan mati. Kalau Allah berkehendak lain, ada orang tua ibu yang meninggal di waktu melahirkan anaknya. Kalau Allah menginginkan keselamatan, selamat kedua-duanya. Jika selamat kedua-duanya, selesai melahirkan, datang sebuah kewajiban bagi seorang ibu menyusukan kita selama 2 tahun. Berturut-turut. Selama 2 tahun menyusukan kita. Terkadang kaum muslimin karena sulit hidup di kampung, payah ekonomi, kadang-kadang dibawa di pasar, di balai, dibawa anak ke pasar. Sampai di tengah balai, anak bayi yang dalam gendongan yang umur mungkin bulanan baru, atau yang baru dalam hitungan minggu. Karena susah ekonomi, dibawa kemana pergi. Sesampai di tengah pasar, menangis anak dalam gendongan. Ketika anak ini menangis, kaum muslimin kita ini, orang tua, seorang ibu rela membukakan auratnya. Dia susukan anaknya di tengah orang ramai. Nyotahan rasa malu, nyotahan rasa hino, nyotahan rasa sakit. Dia apa? Asalkan anak dalam gendongan kau diam. Asalkan anak yang digendongnya ini tidak menangis, dia relakan buka auratnya di tengah orang ramai. Dan seorang ayah kaum muslimin, kalau kita renungkan jasanya, pagi pulang sore mencari parwi, tidak makan, mencari punggung, tidak basau, tulang 8 karetnya korban nikah. Peras keringat banting tulang untuk apa? Membesarkan kita anak-anaknya. Mencarikan makanan untuk kita, memberikan pakaian untuk kita. Kadang-kadang kaum muslimin bakau rehari, barangke kapara orang, kasawah orang, ndak kasadonyo insyaAllah kita orang kayu yang ada di lapanganku. Berbagai ekonomi kita, keluarga kita, ayah kita menggadangkan kita. Dibawa nasi dari rumah sampai dalam parak di tengah sawah, di tengah hari panas terik. Parwi lapah hawi tibo baranti pai sabanta ke pondok buruk. Nyuambiak nasi karena parwi terlalu lapah. Katiko nyo kemakan kamanyo nasi tabayang anak di rumah alun makan. Makonyo tutui nasi tadi nyo bungkuih balik nyo bawa pulang untuk anak nan disayangi. Nyo tahan lapah hawi hanya ayam minum na masuk ke dalam parwi pak. Kau tiba beko ujian Allah, sakit awak yang masih bayi, yang masih ketek dulu. Tabujuh di rumah atau di rumah sakit, tabariang awak. Saat sakit yang mendera, berbagai obat telah diberikan, tetapi kesembuhan belum Allah berikan. Maka di saat itu seorang ayah dan bunda berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika seandainya penyakit ini adalah kekal pada anakku, ya Allah, jika aku boleh bermohon kepadamu, angkatlah penyakitnya.
Tetapi jika seandainya engkau tidak mau mengangkat penyakit ini ya Allah, maka hamba rela pindakan penyakit ini kepada hamba. Begitu mulianya hati seorang ayah dan bunda. Mereka rela menanggung penderitaan. Mereka rela tidak memakai pakaian baru. Mereka rela tidak makan. Mereka rela tidak minum. Mereka rela tidak bergaya. Mereka rela segala-galanya dia korbankan. Untuk apa? Demi seorang anak. Tetapi kaum muslimin, pertanyaan yang perlu kita jawab dalam diri masing-masing. Sudahkah pada hari raya Idul Fitri ini kita bahagiakan orang-orang yang pernah membahagiakan kita? Yang dulu waktu kita masih bayi, masih kanak-kanak, mereka belikan pakaian di pasar, dipasangkan dengan bangga pada hari raya Idul Fitri seperti hari ini. Tetapi bagi kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih memiliki ayah dan ibu, alah kau awak balikan nama awak talukuang agak salai. Allah kau awak berikan kain sarung baru untuk ayah awak nyo pakai Idul Fitri pada hari ini. Allah kau agiakan kain nyo baju koko, Allah kau awak fasilitasi iduitnyo. Yang setiap hari membesarkan awak dengan uraian air mata karena kelakuan yang kita lakukan. Engkau menjadi orang hebat hari ini bukan karena dirimu, tetapi engkau menjadi orang hebat hari ini karena jasa ayah dan ibumu. Engkau disanjung oleh manusia hari ini, dihormati oleh manusia karena jasa dari seorang ibu, air susunya yang sudah menjadi darah dan daging dalam tubuhmu. Hari ini kaum muslimin sungguh sangat menyedihkan. Karena duitnya lah barado di rantau, bergelimang dengan kemewahan, kesibukan dunia. Orang tuanya yang tinggal di kampung, di pondok buru, tak sanggup mengurus orang tua. Apa kecilnya kurang gaeknya? Daripada amak jua pak taseso dek kami setiap hari. Kami tak bisa mengurus amak jua pak. Labia bayi amak tinggal di panti jompo. Nyo titipkan orang tuanya di panti jompo pak. Dia titipkan orang tuanya di panti sosial. Dengan alasan apa? Tidak sanggup mengurus orang tua. Balikkan pertanyaan itu ke diri kita. Pernahkah kita di waktu masih kecil, dalam tanggung jawab seorang ayah dan ibu, pernahkah mereka menitipkan kita di panti sosial? Karena apa? Dengan alasan tidak bisa mengurus. Tidak pernah kaum muslimin. Bapasan kau orang gaek, apa dia amaknan para lu, kok para lu piti tiap bulan kami kirim ke rekening. Ingat pak, ingat bu. Di saat usia sudah senja, yang dibutuhkan oleh orang tua bukanlah uang jutaan rupiah. Bukanlah kemewahan dunia yang mereka rindukan. Tetapi apa kaum muslimin? Yang dirindukan oleh ayah dan bunda adalah belayan kasih dari seorang anak yang dibesarkan dengan segala penderitaan. Uwais Al-Qarni kaum muslimin. Orang yang hidup miskin tinggal di Yaman. Suatu hari ibunya berkata kepada Uwais, Uwais, aku ingin ke Makkah nak, ingin menunaikan ibadah haji. Tapi kita tidak punya uang nak, kerinduan itu begitu dalam, kata ibu Uwais Al-Qarni. Apa yang dilakukan oleh Uwais? Insya Allah ibunda, kita akan berangkat ke Makkah menunaikan ibadah haji. Apa yang dilakukan oleh Uwais? Dia beri seekor anak sapi. Dia tinggal di sebuah lembah. Pagi dia keluarkan sapi itu dari kandang. Dia gendong dengan pundaknya dibawa ke atas bukit. Sampai di atas bukit, sore dia turunkan lagi, dia gendong lagi. Seperti itulah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan pekerjaan Uwais. Sampai tiba waktunya haji kaum muslimin. Dia katakan kepada ibundanya oleh Uwais Al-Qarni, wahai ibunda, musim haji sudah datang. Kita berangkat ke Makkah, wahai ibunda. Apa kata ibundanya kepada Uwais? Wahai Uwais, dengan apa kita mau berangkat nak? Kita hidup susah, hidup miskin, tidak punya uang nak. Dengan apa kita berangkat? Dikatakan oleh Uwais, ibunda, naik ke atas pundak saya gendong ibunda dari Yaman ini menuju Makkah Al-Mukarramah. Dijawab oleh ibundanya, ya Allah, apakah engkau kuat wahai Ananda? Dijawab oleh Uwais, insya Allah saya kuat ibunda. Dibawa berangkat dari Yaman pak, menunaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah, bertawaf mengelilingi Ka'bah, bersa'i antara Safa dan Marwah, seluruh rukun haji dilaksanakan.
satu langkah pun ibunda Uwais tidak pernah menginjakkan kakinya ketika bertawaf, ketika bersa'i. Tapi di mana berada ibundanya? Berada di atas pundak Uwais Al-Qarni. Bagi kita hari ini kaum muslimin, insya Allah kita membawa ibunda, kita membahagiakannya. Insya Allah tidak akan menggendong ibunda dari daerah Lintau ini menuju Makkah Al-Mukarramah. Tapi dengan apa? Karena ingin membahagiakan orang tuanya, seperti itu hormatnya Uwais Al-Qarni ini. Sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, engkau cari seorang Uwais ke Yaman, minta doanya, suruh saya yang menyampaikan. Dicari. Dia bukan orang terkenal, Pak. Inyo ndak pejabat doh, Pak. Inyo ndak orang kayo doh. Tapi sianyo, inyo hanya seorang pengembala kambing. Kulitnya mohon maaf, tidak samu Jawa, ndak gagah, ndak ganteng, ndak cantik, tapi apa kulitnya hitam. Terkelupas di pundaknya ini. Kenapa? Karena teriknya panas. Tapi doa disuruh oleh Rasulullah, diminta. Suruh sahabat minta doa kepadanya. Kenapa? Kebaktiannya kepada ibunya. Kehormatannya kepada ibunya. Dan seorang lelaki mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Sebuah cerita di Arab Saudi. Ibunya ini gila. Diantarkan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ditanya oleh dokter. Ibunya ini dengan tingkah lakunya yang bermacam-macam, namanya saja orang gila. Dia pegang ini, dia sentuh itu, dia rusak ini. Dikatakan oleh anaknya kepada dokter, maaf dokter, orang tua saya maafkan. Ditanya oleh dokter, ini siapa? Dijawab oleh anak ini adalah ibu saya. Kenapa engkau masih hormat kepada ibu, padahal dia sudah tidak gila? Dia tidak tahu, tidak kenal lagi denganmu. Dijawab oleh anak muda ini, apa jawabannya Pak? Subhanallah, luar biasa. Kata anak muda ini, walaupun ibu saya sudah gila, walaupun ibu saya tidak kenal dengan saya sampai detik ini, tetapi Pak dokter, Allah tahu bahwa ini adalah ibu saya. Lagi lo orang kayaknya Pak masih nyurus. Hari ini bagi sebagian kaum muslimin, alun giloa mak nyoleh, alun giloa pak nyoleh, tapi hormatnya ndak ada ke orang gaib. Cacian makian dan nyuagiakan ke orang gaib, fitnahan yang diberikan kepada orang tuanya. Saya merasa cemburu kepada bapak dan ibu yang masih memiliki orang tua hari ini. Saya tidak ada lagi ayah dan bunda saya. Pada hari fitri ini saya ingin mencium tangan dia, ingin memeluknya, tetapi semua itu tidak bisa lagi saya lakukan. Maka bagi kaum muslimin yang masih memiliki ayah bunda, selesai Idul Fitri ini, jauh pulang dari rantau, carilah ayah dan ibumu, minta ridho kepada, minta doa kepada mereka. Jauh-jauh awak mencari surga bapak dan ibu, surga itu ada di rumah awak. Surga itu Allah sediakan di rumah kita. Siapa? Mereka adalah ibu kita. Mereka adalah ayah kita. Maka bahagiakan mereka. Bantu mereka. Karena kebaikan insya Allah akan Allah datangkan di saat ridho orang tua telah kita raih. Maka oleh karena itu kaum muslimin, jadikan ini sebagai renungan bagi kita bersama. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah katakan kepada kita, ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Penderitaan demi penderitaan yang dirasakannya. Maka saat kelahiran itu telah tiba dan hari ini engkau telah berbahagia, maka bahagiakan juga mereka. Jangan pernah orang tua engkau lecehkan. Di saat orang tuamu engkau remehkan, maka Allah juga tidak akan pernah melihatmu. Saat orang tuamu meneteskan air mata karena tingkah lakumu, saat orang tuamu tidak redha dengan apa yang engkau lakukan, surga bukan lagi menjadi milikmu. Maka oleh karena itu kaum muslimin, berbaktilah kepada ayah dan bunda kita yang masih ada. Dan jika mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, doakan mereka mudah-mudahan ditempatkan Allah di tempat yang terbaik di sisinya di Jannatul Naim, dan berkumpul bersama kita di jannahnya nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala abdikal karim wa rasulikal azim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendak setiap diri menghisap, menghitung dirinya, melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Karena di saat kematian itu telah tiba, saat ajal telah datang, harta akan ditinggalkan, pangkat jabatan akan ditinggalkan, anak dan istri akan ditinggalkan, apa yang kita cintai di dunia ini akan kita tinggalkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka renungkanlah apa amal yang telah engkau lakukan untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah akan melihatkan, memperlihatkan, mempertontonkan kepadamu apa yang pernah engkau lakukan. Satitiak bapantang hilang, sagari bapantang lupo. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebesar biji zarah kebaikan kita lakukan, kita lihat nantinya dan akan kita terima balasannya. Dan sebesar biji zarah kejahatan, keburukan, kemunafikan, kebohongan, kemaksiatan, kekafiran yang dilakukan, maka akan dilihat nantinya dan akan diterima balasan oleh pelakunya. Maka mudah-mudahan di saat dilihatkan kitab itu, mudah-mudahan kitab terbaik kita terima dengan tangan kanan, catatan-catatan mulia, amal soleh isinya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau yang Maha Mulia ya Allah. Pada pagi hari ini sebenarnya tidak layak tangan ini kami tadahkan kepadamu karena banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan. Setiap waktu kami melakukan kesalahan, berbuat kezaliman mungkin terhadap diri kami atau terhadap orang lain. Maka ya Ghafur, kami sadar sesadar-sadarnya ya Allah, sebenarnya kami tidak mau berbuat dosa, kami tidak mau berbuat maksiat, tetapi karena pandai setan menghasut, hebat iblis membujuk, terikuti oleh kami. Ya Ghafur, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami masih kecil. Ya Allah, besar dosa yang mungkin ya Allah tidak kami ketahui terhadap orang tua kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak ya Allah. Banyak kezaliman mungkin kami lakukan terhadap orang tua kami. Sampai hari ini ya Allah, belum sempat kami untuk berbakti kepadanya. Saat keberhasilan telah kami raih ya Allah, mereka tidak bisa menikmatinya, kami tidak bisa membahagiakan dan memuliakannya ya Allah. Saat kami sudah mampu membahagiakan mereka, tapi mereka telah Kau panggil ke haribaanmu. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibunda kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Ibunda kami ya Allah, orang yang rela darahnya tersimbah untuk kami lahir ke dunia ini. Rela dagingnya robek karena untuk melahirkan kami ke dunia ini ya Allah. Ayah kami yang rela mengorbankan semuanya demi mendidik kami ya Allah. Menyekolahkan kami, membesarkan kami. Dengan peras keringat banting tulang ayah kami berusaha pagi dan sore ya Rabb. Terkadang mereka tidak mempedulikan dirinya.
Mereka tidak mempedulikan kehormatannya. Asalkan kami anak-anaknya bisa bahagia seperti orang lain. Ya Rabb, tetapi apa sebagian dari anak-anaknya? Kami sebagai anak hari ini, Ya Allah, belum mampu membahagiakan mereka, Ya Allah. Dan mungkin dari mulut ini sering cacian, makian yang disampaikan terhadap orang tua kami. Air mata sering menetes karena tingkah laku kami. Mereka saling tidak menyembunyikan kesedihan karena mereka tidak ingin kami tahu, Ya Allah, sebagai anaknya. Tetapi kami tidak pernah peduli dengan itu, Ya Rabb. Betapa banyak dari ini, Ya Rabb, dari orang-orang Islam. Mereka kenal dengan Islam, Ya Allah. Tetapi mereka tidak pernah memuliakan orang tuanya. Yang mereka cari hanyalah harta. Yang mereka cari hanyalah pangkat jabatan. Yang mereka cari hanyalah kehormatan manusia. Tetapi kehormatan, doa terbaik dari ayah dan ibundanya jarang mereka harapkan. Terkadang orang tua mereka di rumah mereka jadikan sebagai babu, na'udzubillah. Kadang orang tuanya dijadikan, Ya Allah, sebagai pembantu di rumahnya. Untuk mencucikan pakaian mereka, memasakkan makanan mereka. Ya Rabb, betapa besar dosa yang kami lakukan terhadap orang tua kami. Ya Ghafur, wahai yang Maha Pengampun, lapangan ini menjadi saksi, Ya Allah. Tempat sujud kami hari ini menjadi saksi, insya-Allah, Ya Rabb, di hadapan-Mu. Kami bertaubat, Ya Allah. Ampuni dosa kami terhadap orang tua kami. Ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami, Ya Allah. Ampuni dosa para sahabat-sahabat, saudara-saudara kami, Ya Rabb. Ya Allah, mudahkanlah pundak ini untuk memikul amanah yang Engkau titipkan kepada kami, Ya Allah. Kuatkanlah pundak ini untuk memikul amanah yang telah Engkau titipkan, Ya Allah. Berikan kemudahan kepada para pemimpin di negeri kami ini untuk menjalankan amanah ini di bawah ridho dan naungan-Mu, Ya Rabb. Jika seandainya mereka berada pada jalan kebenaran, Ya Allah, maka ridhoilah, Ya Rabb, perjalanan mereka. Tetapi jika seandainya mereka berada dalam kemungkaran, berikan petunjuk kepada mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang Engkau redai. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan, persatuan dan kesatuan untuk membangun nagari kami ini, membangun kabupaten kami ini menjadi kabupaten madani di bawah ridha-Mu, Ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami, Ya Allah, persatuan dan kesatuan di antara kami, Ya Rabb. Dan sudahkanlah, Ya Allah, perpecahan di antara kami. Kuatkan persatuan dan kesatuan di antara kami anak nagari. Dan jauhkanlah perbedaan dari kami, Ya Rabb. Dan mungkin beberapa bulan yang lalu kami sempat terpecah, Ya Allah, karena berbeda pilihan, berbeda kandidat yang kami dukung. Tapi pada hari ini, Ya Allah, di bawah ridha-Mu kami bermohon petunjuk dari-Mu. Kuatkan persatuan di antara kami. Teguhkan persatuan di antara kami. Satukanlah hati orang-orang yang bermusuhan. Dan jika seandainya ada hari ini orang-orang yang mencaci kami, Ya Allah, yang menghina kami, Ya Allah, kami hanya bermohon kepada-Mu, berilah mereka petunjuk untuk berada kembali kepada jalan yang Engkau redai. Ya Rabb, jika seandainya pemimpin kami dalam berjuang kemarin, Ya Allah, banyak cacian yang datang kepada mereka, hinaan yang datang kepada mereka, berikan mereka kesabaran, Ya Allah, dan beri petunjuk ke dalam hati orang-orang yang mencaci itu, Ya Allah. Ya Rabb, dan hanya dengan ridha-Mu kami berjalan. Dalam ridha-Mu kami menjalankan amanah ini. Dalam ridha-Mu kami berusaha. Dalam ridha-Mu kami beribadah. Hanya jannah-Mu yang kami harapkan. Hanya ridha-Mu yang kami tunggu, Ya Rabb. Maka ridhoilah apa yang kami lakukan. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.